pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Bapak Ibu sekalian, karena saya sangat saya cintai dan hormati. Pada kesempatan sore hari ini betapa saya merasakan bahagia bisa membersamai Bapak Ibu sekalian dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Support System FKS 513. Bapak Ibu sekalian, betapa kita sudah sangat kangen, betapa kita sudah sangat ingin untuk bersama-sama belajar dalam sebuah acara seminar, tetapi mengingat situasi kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kita berkumpul bersama, maka sebagai sebuah pengganti, Support System FKS 513 menyelenggarakan sebuah pembelajaran pada sore hari ini. Kebetulan saya diberikan satu kesempatan untuk membersamai Bapak Ibu sekalian. Tema yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah tetap eksis di masa krisis. Sebagaimana hanya kita ketahui bersama, saat ini di dunia maupun di Indonesia dan bahkan kita bersama juga merasakan adanya situasi yang sangat mengganggu kita, yaitu adanya wabah yang sangat luar biasa sampai ke seluruh dunia, di mana tanpa terkecuali kita pun juga terkena dampaknya, kita pun juga merasakan dampak dari pandemi Corona atau COVID-19 yang sama-sama kita rasakan sangat memukul dan meluluh lantakkan sendi-sendi perekonomian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, patut kita syukuri bersama bahwasanya kita masih diberikan satu kekuatan, kita masih diberikan satu kesempatan, kita masih diberikan sebuah kenyataan bahwasanya bersama NASA kita semua insya Allah pasti bisa. Maka tepuk tangan untuk manajemen PT Natural Nusantara atau NASA yang kita cintai bersama. Bapak Ibu sekalian, tanpa mengecilkan sebuah arti dari usaha-usaha yang lain, kita bisa lihat, kita bisa sama-sama pahami bahwasanya hampir semua sendi-sendi ekonomi yang ada sangat terpengaruh oleh adanya pandemi COVID-19 ini, tanpa terkecuali. Dan kita pun secara terbuka, jujur, di awal pandemi pun kita juga mengalaminya. Dan alhamdulillah, puji syukur, semakin hari, semakin bulan kita semakin bisa belajar dari apa yang kita alami ini, dan kita bisa memperbaiki dan kita bisa merubah menjadi sebuah peluang yang luar biasa. Dan ini semua berkat kegigihan, berkat perjuangan dari teman-teman semua, dari manajemen NASA dan dari leader-leader yang luar biasa di network PT Natural Nusantara ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai halnya bisnis pada umumnya, maka pandemi ini ada sebuah ujian, sebuah tataran ujian bagi kita untuk kita bisa tetap eksis atau kita menjadi tergulung ataupun kita berhenti atau kita menyerah atau kita bangkrut. Dalam bisnis yang ada di luaran sana, kita bisa lihat usaha yang ada, bisnis yang ada mengalami penurunan dan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan dan tidak sedikit yang mengalami pembubaran ataupun perusahaannya dinyatakan pilot, bangkrut, dan
pembubaran para karyawannya. Tetapi kita bisa lihat, ini semua sebuah hasil dari perjuangan kita bersama. Kita bisa tunjukkan bahwasanya bersama NASA, kita bersama bisa melepaskan dari kungkungan pandemi COVID-19 ini. Kita bisa lihat dari bulan-bulan awal pandemi, kita semua merasakan bersama betapa beratnya kita untuk memutar perekonomian ini. Tetapi dengan sebuah kemampuan adaptasi kita, dengan sebuah kemampuan kita untuk bisa belajar dari pengalaman yang ada, kita bisa menunjukkan NASA tetap eksis. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, saya sampaikan, NASA dalam kondisi menuju naik, berangkat naik, dan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Dan insya Allah kita akan dapatkan prestasi NASA di tahun ini pun tidak akan jauh berbeda, bahkan insya Allah bisa melebihi tahun yang kemarin. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah kebahagiaan bagi kita, ini adalah sebuah kenyataan bahwasanya bersama kita pasti bisa. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mempunyai cara unik, mempunyai cara khusus untuk melepaskan diri dari kungkungan keterbatasan di era pandemi COVID-19. Saya akan terangkan sebagaimana halnya slide yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya akan terangkan kepada Bapak Ibu sekalian, ini adalah cara sukses yang biasa kita lakukan, yaitu kita bersama-sama mempunyai impian, di mana impian ini kuat sekali di diri kita, di para mitra NASA ini ditanamkan kuat. Kita bersama-sama mencoba untuk menggali potensi diri kita ini mulai dari impian kita. Kita diajarkan dari hal-hal kecil untuk membuat sebuah impian. Dan impian ini kita buat besar. Karena apa? Karena kita mencoba belajar. Karena kita mencoba untuk memberikan sebuah pemahaman bahwasanya impian ini penting bagi kita. Impian ini adalah sesuatu yang harus benar-benar kita miliki. Impian ini adalah sesuatu yang harus kita buat agar kita mampu mengejawantahkan apa yang ada di dalam diri kita. Dengan impian ini kita mampu membuat sebuah target-target yang akan kita raih bersama NASA. Target-target kesuksesan apa yang akan kita raih dengan bekerja bersama di NASA ini. Dengan target ini, kita bisa membuat sebuah strategi yang lebih detail, yang lebih rinci. Bagaimana cara kita meraih targetnya? Bagaimana cara kita meraih impian kita? Dengan menyusun sebuah strategi, kita akan mampu membuat sebuah pergerakan atau action. Action kita lakukan. Kita terus perjuangkan dengan persisten, dengan konsisten. Kita lakukan. Maka tentunya kita akan mendapatkan sesuatu hasil. Di mana hasil ini akan menentukan, ya kita berhasil. Maka kita akan menjadi seorang pemenang, menjadi seorang juara di situ. Dan manakala kita belum berhasil, disitulah kita akan mencoba untuk melakukan satu evaluasi, melakukan satu uji terhadap diri kita, kekurangan-kekurangan apa yang ada di dalam diri kita yang harus sama-sama kita benahi. Dimana kalau hasil tersebut kita belum berhasil tetapi kita menyatakan menyerah, kalah, maka hasilnya adalah kita akan bangkrut, kita akan kalah, kita akan menyerah.
Tetapi kalau kita belum berhasil, itu hanya permasalahan waktu, dan itu adalah masalah di mana kita bisa atau tidak menyesuaikan diri, bisa atau tidak kita memperbaiki diri untuk sesuatu yang lebih baik. Di mana di sini diperlukan adanya sebuah pendekatan tentang bagaimana bisnis yang akan kita jalankan tersebut. Di mana kalau kita belum berhasil, tentunya ada sesuatu hal yang menjadi halangan, rintangan, tantangan bagi kita semua dalam menjalankan usaha tersebut. Dan disinilah kita diperlukan sebuah pendekatan antara mitra nasa dengan perusahaan, antara sesama mitra nasa, antara downline dan upline, di mana setiap kita ini bisa berkonsultasi secara berkala kepada upline core, kepada perusahaan. Tentunya di sini kita memerlukan satu wadah khusus, yaitu yang biasa kita lakukan secara offline, yaitu dengan pendidikan yang berjenjang. Nah, di era pandemi ini, konsultasi bisa kita lakukan melalui gadget, kita bisa lakukan melalui WA, kita bisa lakukan melalui telepon, kita bisa lakukan melalui SMS, ataupun mode-mode komunikasi yang ada. Dan di sini sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana adanya sebuah ikatan emosional ataupun pendekatan psikis antara downline dengan upline. Di saat jaringan yang lain mungkin agak sulit untuk meraih mode-mode pendidikan yang tadinya kita ajarkan melalui offline, terus kemudian dalam jaringan Anda, dalam jaringan kita belum terbiasa melalui online, maka ini adalah sebuah kendala. Tetapi di sini perlu pendekatan psikis untuk bagaimana kita bisa merangkul downline kita, kita bisa membersamai jaringan kita dalam satu wadah yang sama, yaitu metode online. Ikatan emosional menjadi satu kata kunci dalam kita berjuang bersama di NASA. Jadi pendidikan kita tidak bisa hanya sekedar kita memberikan satu ilmu yang dilempar melalui sebuah buku, melalui sebuah file PDF, bukan, tetapi kita memang harus berinteraksi. Maka saya memberikan apresiasi positif kepada support system FKS 513 yang telah memulai pendekatan psikis dan meningkatkan ikatan emosional sesama jaringan upline downline dalam satu jaringan FKS 513 ini dalam sebuah proses pembelajaran online melalui Facebook Live. Dan ini luar biasa dari FKS 513. Kasih aplaus untuk FKS 513. Bapak Ibu sekalian, pendekatan psikis dan ikatan emosional ini akan terus berlanjut. Dan di sini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya di support system FKS 513 pemberian tugas terus akan dilakukan dan proses pembelajaran online terus akan dilakukan secara bertahap, berjenjang, sesuai dengan tingkatan-tingkatan dan fase-fase raihan jenjang karirnya, di mana setiap tahapan akan diberikan sebuah reward atau penghargaan dan juga adanya sebuah punishment. Kalau saya katakan punishment di sini sebetulnya sesuatu yang terlalu keras, tetapi adalah sebuah tugas yang diikuti. Ya, kalau tidak diikuti punishmentnya apa? Belum berhasil. Tetapi kalau itu diikuti maka akan mendapatkan sebuah reward. Maka kata-kata reward and punishment sebetulnya di sini punishmentnya apa sih? Dalam usaha kita ini punishmentnya ya kalau Anda
keset-keset amat, maka kejadiannya ya Anda belum beruntung, Anda belum sukses. Itu aja. Jadi tidak ada kata-kata punishment di sini mengatakan Anda kalau tidak mengerjakan maka Anda akan diberikan sebuah hukuman. Tidak. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, ikatan emosional ini akan sangat terasa semakin menguat manakala kita melewatkan saja satu proses pembelajaran lewat FB Lite ini, kita tidak mengikuti. Karena apa? Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan di mana Anda tidak mengikutinya. Pertemuan yang paling luar biasa adalah pertemuan di mana Anda tidak bisa mengikutinya. Ini yang sangat luar biasa. Karena akan terjadi ilmu-ilmu baru, akan terjadi suasana-suasana baru yang kita bisa dapatkan dari pertemuan tersebut. Dan insya Allah saya bersama dengan upline Anda di FKS 513 dalam hal ini akan membersamai dan memonitor proses belajar mengajar Bapak Ibu sekalian, proses pembelajaran kita bersama ini dengan penuh kedisiplinan. Jadi jangan mentang-mentang ini dikerjakan di rumah terus kemudian tidak dikerjakan. Ada PR tidak digarap. Itu sesuatu yang merugikan diri sendiri. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Jadi di sini saya perlu sampaikan monitoring terhadap pekerjaan akan dilakukan secara disiplin. Dan kalau perlu adalah menunjukkan bukti-buktinya Anda mempunyai tugas untuk membuat impian, ya impian itu akan Anda perlihatkan seperti apa. Dan ini akan berjalan secara alami tanpa paksaan dari apapun, dari siapapun. Tidak ada paksaan ya, maaf ini saya sampaikan tidak ada paksaan, tetapi kalau tidak dikerjakan kebangetan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya ingin sampaikan di era pandemi ini sesuatu hal yang kalau yang sisi kiri tadi adalah yang biasa saya berikan, yang kita sama-sama pelajari, tapi di sini saya akan sisipkan sebuah ilmu baru yang menurut saya adalah bagaimana kita bisa bertahan secara maksimal dengan kondisi COVID ini. Dalam kita meraih sukses, biasanya rumusnya adalah hasil keberhasilan adalah seperti halnya di yang paling kiri. Ini adalah sukses dengan cara linear. Yang bisa dipastikan adalah usahanya. Urusan hasil tergantung takdir. Itu yang biasa terjadi. Betul? Usaha apapun itu seperti itu. Kalau sudah yang namanya takdir, itu kita pasrahkan kepada Allah untuk menentukan. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya Anda sudah diberikan oleh para mentor Anda, oleh upline Anda, oleh upline core Anda, oleh para upline Anda, diamond Anda, tentang bagaimana Anda mempunyai impian, tentang bagaimana Anda mempunyai sebuah target. Nah, yang sukses secara non-linear ini, saya akan jelaskan bahwasanya Anda jangan sampai merubah target Anda. Impian Anda harus Anda pegang teguh. Jangan pernah ada satupun, seorang pun yang merampas impian Anda. Jangan pernah ada seorang pun yang mengambil impian Anda. Jangan pernah ada orang yang menghalangi Anda untuk meraih target Anda. Karena nasib masih bisa kita ubah. Bahasanya adalah bagaimana kita bisa meraih impian kita. Kita barangkali dalam satu jalan kita terganggu, dalam satu jalan yang lain kita terganggu, maka untuk meraih sukses banyak jalan kita bisa tempuh. Kita bisa memilih jalan yang mana. Karena prinsipnya banyak jalan untuk menuju Roma. Ya. Di mana Bapak Ibu sekalian, hasil ini
kesuksesan ini, kebahagiaan ini bisa kita peroleh apabila kita melibatkan di dalam diri kita ini adanya rasa, adanya roh, adanya sebuah kekuatan yang di dalam diri kita ini selalu ada. Yang pertama, kita harus yakin adanya Tuhan, adanya Allah yang akan selalu bersama kita. Dan di dalam roh tersebut, roh itu adalah sesuatu yang memberikan arti di dalam diri kita dalam setiap perjuangan kita. Roh itu yang pertama adalah risk atau risiko. Ya, di mana kita harus mengambil sebuah resiko yang terkontrol. Dalam sebuah olahraga, saya akan menyampaikan jauh lebih bagus kita loncat jauh dibandingkan lompat tinggi. Karena apa? Kalau lompat tinggi, maka kita bisa terjungkal dan patah. Tetapi kalau kita loncat jauh, paling kita hanya terjengkang dan tidak merasakan sakit. Ini namanya resiko yang terkontrol, atau mengambil sebuah resiko yang dimana kita masih mampu untuk menanganinya di saat segala sesuatunya itu di luar kontrol atau di luar skenario. Yang kedua dari roh itu adalah kita harus meyakini adanya ketidakpastian, di mana ketidakpastian di dalam diri itu adalah sesuatu hal yang pasti dalam kehidupan ini. Karena sesuatu yang pasti dalam hidup adalah ketidakpastian itu sendiri. Di setiap diri kita harus siap untuk menerima ketidakpastian. Dan seseorang yang mampu memenangkan adalah orang yang mampu menyelesaikan ketidakpastian ini menjadi sebuah hal yang pasti, menjadi seorang juara, menjadi seorang yang sukses bahagia. Yang ketiga adanya hope atau nilai harapan di dalam diri kita. Tanpa adanya sebuah harapan, maka kita tidak akan bisa diperjalankan ke arah tujuan kita, diperjalankan ke arah target kemenangan kita, diarahkan ke arah target kebahagiaan kita. Jadi di sini seseorang harus meyakini bahwasanya hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah semata kita menaruh sebuah harapan kebahagiaan ini. Dan kalau kita meyakini ada Allah, ada Tuhan, ada di dalam diri kita membersamai perjuangan kita, maka yakinlah segala sesuatu yang kita jalankan ini adalah merupakan amal ibadah yang akan dicatat sebagai amal baik kita nanti di akhirat. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk yang berikutnya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini sebuah siklus perjalanan yang dimana sebetulnya Bapak Ibu sekalian ini hanya sebuah ulasan. Kalau sekarang ini krisis, kalau sekarang ini pandemi, ini adalah sebuah fase yang harus kita lalui. Dan ternyata saya berani sampaikan secara statistik di Indonesia sendiri sekarang ini tingkat penganggurannya meningkat sudah di atas 1.500.000 orang secara statistik. Dan maaf Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan sekarang ini NASA mampu memberikan kesempatan kepada teman-teman saudara kita yang mengalami pengangguran, PHK, pengurangan, ini bisa kita ajak untuk bermitra di NASA, untuk bekerja bersama-sama di NASA. Saya hanya ingin menyampaikan tentang siklus global ini. Saya akan pecah menjadi beberapa hal karena pendekatannya adalah peradaban kemanusiaan di era zaman keemasan yang dimaksud, di mana tahun 571 adalah di era kenabian. Kemudian di tahun 1924 ini adalah di era para sahabat Nabi. Kalau saya sampaikan ini adalah era-era pimpinan
khalifah, ya. Kemudian di era milenium baru tahun 2000-an ini justru kita mengalami satu penurunan, dan puncak krisis penurunan kita rasakan bersama-sama di tahun 2021. Harapan kalau perhitungan siklus global, maka di tahun 2024-2025 kita akan bersama-sama menapak di era keemasan. Dan siapa yang akan menjadi pemenangnya, siapa yang akan menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, tentunya adalah orang yang bisa menghadapi cobaan yang ada, rintangan yang ada, tantangan yang ada, halangan yang ada ini menjadi seorang pemenang. Kalau kita bisa menghadapi, menyelesaikannya, maka kita adalah pemenangnya. Dan ini ditandai di masa pandemi krisis global di tahun 2021 ini betapa sangat-sangat berat. Dan di saat itulah kita diuji. Di saat itulah diuji. Kita akan menjadi pemenangnya atau kita hanya akan tetap tinggal di landasan. Ini adalah siklus global. Dan waktunya tidak akan lama lagi. Kita akan mengalami era keemasan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, yang sangat saya cintai. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat, kita masuk kategori yang mana? Kita masuk kategori orang yang akan jadi pemenang atau orang yang hanya akan tinggal di landasan. Kita akan sama-sama buktikan. Saya akan ulas solusi dampak sosial karena ini sebetulnya adalah sebuah urutan statistik yang saya coba susun. Ini adalah pendekatan statistik sosial di mana Bapak Ibu sekalian, ini ilmunya nggak perlu Bapak Ibu sekalian cukup lihat di sini ada sebuah skala pendekatan tentang bagaimana psikologi seseorang itu bisa diraih dari level yang terendah sampai level yang tertinggi. Level yang terendah itu orang yang menyia-nyiakan hidup, orang yang akan membuang-buang waktu, orang yang akan merasa selalu susah, tidak bisa bersyukur, sampai kepada level yang tertinggi adalah level spiritual di mana seorang menyentuh level tersebut, orang yang selalu bisa bersyukur, bisa memberikan makna dalam kehidupan ini. Saya akan lompati ini karena ini ilmu ini sebetulnya sangat-sangat panjang kalau saya terangkan satu kuliah sendiri. Ya, kalau pengen silahkan datang, kita akan bersama-sama belajar di sini. Ya. Oke, saya akan skip. Nah, level kesadaran ini saya bisa terangkan warna merah. Ini orang yang masih mengedepankan ego. Warna merah level kesadaran ini orang yang masih mengedepankan ego, di mana scoring kejiwaannya, psikisnya, psikologinya, range-nya itu antara 20 sampai 175. Sifat-sifat apa yang ada di situ adalah sifat-sifat yang mengedepankan ego. Kemudian level di atasnya adalah antara 200 sampai 400. Ini adalah level di mana orang sudah bisa bicara dengan nalar, dengan akal budi. Kemudian untuk level yang di atasnya 500 sampai 700, orang yang sudah dengan keberlimpahan energi, orang yang sudah dengan keberlimpahan kejiwaan, di situ akan mempunyai skor yang tinggi di mana hidup sudah lebih leluasa, hidup sudah lebih bebas, tidak ada himpitan-himpitan yang cukup berarti, adanya adalah tinggal hubungan antara dirinya dengan Sang Khalik, Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini level kesadaran saya akan jabarkan Bapak Ibu sekalian, karena apa? Prinsipnya we can't solve our problem with the same thinking we use when we create them. Jadi intinya adalah kita tidak akan mampu menyelesaikan problem kita, ya, apabila kita ada dalam kondisi tataran pemikiran kejiwaan yang sama dengan
apa yang dialami oleh mereka, oleh saudara-saudara kita yang akan kita selesaikan. Tataran ini adalah memberikan makna, ini konsepnya sama dengan dinasa, di mana tataran manajer itu ada pembagian mulai dari manajer itu sendiri, silver manager, gold manager, pearl manager, emerald manager. Kemudian kita bisa naik sampai ke diamond, sampai ke eksekutif, double, dan crown diamond director. Nah, di sini ini adalah sesuatu yang berjenjang, bertingkat, di mana kadar pemahaman, kejiwaan, dan nalar pola pikir akal budi kita itu harus di atas orang yang kita lingkupi, harus di atas orang yang kita bersamai dalam belajar. Kita tidak akan bisa selesaikan kalau kita secara standar ilmu, nalar, akal budi, dan juga psikologi kejiwaan kita ada setara dengan mereka. Kita harus mencoba mengupliftkan, kita harus mencoba mengupgrade, kita harus mencoba menambahkan ilmu kita ada di atas saudara-saudara kita, ada di atas teman-teman kita. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan di sini perlu saya sampaikan tadi ya, kita sering menemukan orang dengan problem basic instinct egonya seperti halnya level yang ada yang tersajikan. Bisa dibantu level dengan angka-angka dan terjemahan dari kejiwaannya. Level 20 adalah jiwa yang merasa terbuang, ternodai, tersisih, kalah, tersingkirkan, tidak dihargai. Di sini, ini orang ini sangat akut. Orang ini diajak maju sulit. Karena apa? Dia menjadi orang yang merasa terbuang. Kita harus dengan pendekatan apa? Kita harus mengajaknya, kita harus merangkulnya. Level di atasnya adalah jiwa pendosa yang selalu merasa bersalah dan tidak berguna. Ini sama, tetapi ini sudah mulai naik karena dia tidak merasa sesuatu itu terbuang ataupun tersisihkan. Yang level berikutnya adalah level 50, ini lemah, merasa tidak berdaya. Aku tuh siapa? Ini orang yang sangat-sangat rendah, kalau dikatakan minder, ya. Kemudian level berikutnya level 75 adalah jiwa yang merasa terabaikan, ditinggalkan, keberadaannya itu ada tetapi tidak dianggap. Ini sulit bagi kita kalau kita tidak mencoba menyentuhnya. Kemudian jiwa yang merasa terancam atau akan mendapatkan satu hukuman kalau kita ketemu orang. Ini sebuah fobia yang sangat dalam. Atau juga yang level berikutnya, level 125 ini selalu kekurangan, tidak pernah merasa cukup, tidak bisa bersyukur. Level berikutnya jiwa yang selalu menuntut. Kemudian level yang 175 adalah level jiwa yang selalu mendominasi. Aku ini loh. Aku sudah berjuang. Aku sudah mengorbankan jiwa ragaku, tapi apa yang aku dapat? Ini contohnya. Dan kenapa ini saya sampaikan adalah karena di masa pandemi ini banyak sekali di luar sana saudara-saudara kita yang mengalami penurunan kadar kejiwaannya, psikologinya itu menurun. Sehingga dengan menurunnya psikologinya, dia akan menurunkan akal budinya, akan menurunkan nalarnya. Sehingga yang sering dibicarakan sekarang ini dengan rangkuman yang ada adalah dengan sumbu pendek, emosional, gampang marah, mudah menyerah, tersinggung. Ini yang terjadi. Di masa pandemi ini, kalau kita tidak bisa merubah apa yang saya sampaikan, ini kita akan mendapatkan
banyak sekali orang-orang di luar sana yang harus kita tolong agar tidak mengalami sebuah ego yang kuat, sebuah penurunan psikologi sehingga menurunkan daya nalar, daya pikir, akal budinya. Ya, kemudian meningkat yang berikutnya. Orang yang masih bisa bertahan dengan sebuah nalar, maka dia akan nalar dan akal budinya akan tetap bisa berpikir jernih di sini. Saya sampaikan level 200, jiwa yang mampu membedakan benar atau salah. Sehingga apa yang terjadi dari level 175 ke bawah tadi tidak akan terjadi karena apa? Dia mampu menyaring, dia mampu men-screening, dia mampu memilah, memilih. Dengan siapa saya harus bergaul, dengan siapa saya harus mempercayai. Ini ada. Kemudian level berikutnya, kalau kita bisa mengasah kembali, kita akan meningkat kepada jiwa yang terhubung dengan nilai-nilai kebaikan. Maka saya sampaikan, bergaullah seluas mungkin. Tetapi jangan Anda terpengaruh oleh lingkungan. Sebisa mungkin warnailah lingkungan Anda dengan semangat Anda, dengan akal budi Anda, dengan pola pikir Anda. Ya. Kemudian kita akan naik kepada level berikutnya adalah sebagai jiwa yang menginspirasi sebuah tatanan yang akan bisa kita gambarkan kepada orang lain. Ini loh sesuatu yang masih imajiner, tetapi ini loh yang namanya bahagia. Ini yang namanya sukses. Maka kita harus bisa menjadi pribadi yang memiliki jiwa yang menginspirasi orang, menginspirasi mitra-mitra kita. Kita bisa mengembangkannya menjadi ini loh, sesuatu sukses itu seperti ini. Memang betul kita belum sukses, tetapi kita bersama-sama akan meraih sukses. Karena sukses yang ada masih imajiner. Tetapi kita bisa memberikan satu impian, bisa memberikan satu visi, kita bisa memberikan satu inspirasi kepada mereka tentang makna kebahagiaan, tentang makna kesuksesan tersebut. Berikutnya, di saat kita sudah mampu menginspirasi, jadilah kita jiwa-jiwa yang welas asih, suka berbagi, terutama berbagi yang paling murah dan paling sederhana itu apa? Berbagi ilmu. Bapak Ibu sekalian mendapatkan ini penting. Tetapi jauh lebih penting, bagaimana setelah Bapak Ibu sekalian mendapatkan ini? Bagikan. Jangan hanya diambil sendiri, tetapi kita bisa menjadi satu jiwa yang welas asih. Kepada siapa? Kepada sesama. Kepada siapa? Kepada mitra-mitra kita. Kita bisa menjadi pribadi dengan jiwa yang welas asih kalau kita membiasakan bisa memberikan arti dalam kehidupan ini, atau menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, atau menjadi orang yang menyiapkan diri untuk menjadi sumur bagi kehausan teman-teman yang lain, mitra-mitra yang lain. Apa kita harus pintar? Tidak. Apakah kita harus bisa seperti apa yang saya sampaikan? Tidak. Tetapi berikan sedikit apa yang Anda ketahui, berikan sedikit apa yang Anda mampu berikan, itu sudah jiwa welas asih. Ya. Nah, setelah itu kita naik. Level kita di level 400 ini adalah jiwa yang menghubungkan maksud dari simbol-simbol kehidupan yang ada. Apa sih? Semuanya itu terkandung makna. Di saat kita ini mendapatkan warna-warna kehidupan, orang sedih warnanya apa, orang marah warnanya apa, orang cinta warnanya apa, maka saat simbol-simbol itu hadir di dalam diri kita, maka kita bisa menerjemahkan diri kita. Oh, ini loh kita seharusnya seperti ini. Oh, ini loh kita sebaiknya seperti ini. Kemudian level-level tinggi yang ada ini kalau saya bagi, sebetulnya ini pembagiannya, maaf ya, saya tak sampaikan
20 sampai 175 ini tatarannya sebetulnya adalah mulai dari orang yang masih sangat liar, masih sangat kacau, masih belum tertata. Terus kemudian masuk kepada level yang berikutnya 200 ke atas, ini adalah orang yang sudah mulai tertata kehidupannya. Kalau di NASA ya maaf ngomong manajer ke atas. Ya, nah kalau 500 dan 700 ini, saya berharap ini semua adalah level-level bagi para pemimpin Anda, pemimpin kita, para diamond yang luar biasa. Maka tepuk tangan untuk para diamond yang ada. Bapak Ibu sekalian, dalam materi kemarin tentunya sudah diajarkan adanya edifikasi. Sudah ya Pak ya, sudah diajarkan edifikasi. Sudah diajarkan bagaimana kita menjadi seorang leader, berkapasitas seorang leader. Ini kemarin sudah diajarkan secara berurut. Saya hanya memberikan saripatinya saja. Kalau kemarin adalah terjemahannya, kalau inilah yang diambil tuh ini urutannya ya. 500 adalah jiwa-jiwa yang menyaksikan sifat keilahian ada pada dirinya. Apa? Bagaimana sifat-sifat, bagaimana kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi sesama, bagi nusa, bangsa, agama, orang tua, dan sesama. Ini penting. Kemudian jiwa yang hadir sebagai rahmat bagi alam semesta. Ini adalah sesuatu yang menjadi keinginan cita-cita kita bersama. Kemudian jiwa yang menginspirasi. Ini tatarannya tinggi sekali. Orang baru menyebut namanya saja itu sudah bergetar rasanya. Ya. Misalnya contoh, kita hadirkan di hadapan kita seorang leader yang luar biasa, Bapak A. Maka yang terjadi, jangankan dengar namanya, baru saja disebut leader yang luar biasa, Bapak, mungkin orang sudah merasa tersedot, sudah merasa kena magnetnya. Ya. Ini karena seseorang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, semakin lebar, semakin luas, semakin dalam Bapak Ibu sekalian dalam berkiprah, berjuang di NASA, maka ini akan dapat Bapak Ibu sekalian raih. Anda, kita semua akan menginspirasi banyak orang di luar sana. Dan kalau disebut, kita panggilkan seorang leader yang luar biasa, Bapak A, maka dengan menyebut namanya tersebut, ini sudah menjadikan orang yang mendengarnya sangat-sangat gampangannya itu kesetrum. Ya. Kemudian yang 700 ke atas ini luar biasa sekali karena di situ biasanya level ini kalau levelnya kenabian ya, tetapi kalau saya sampaikan kita manusia bukan level kenabian, tapi kita yang tercerahkan. Karena sebetulnya di situ kalau dalam satu skala psikologi level 700 ke atas ini sudah nur ala nurin. Orang yang tercerahkan oleh cahaya ilahi, orang yang tercerahkan oleh cahaya keesaan Allah, keesaan Tuhan, di mana kekuatan tercerminkan, kelembutannya tercerminkan, kebijaksanaannya tercerminkan, sadisme tentang dirinya. Di dalam dirinya ini semuanya sekalian, saya sampaikan sukses penting, bahagia utama. Maka saya sampaikan kita jangan hanya meraih sukses, tetapi mari kita bersama meraih bahagia. Jadilah insan-insan yang tercerahkan. Jadilah insan yang menginspirasi sesama. Orang menang seorang yang akan meraih kemenangan. Ini adalah level yang sudah
Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan tentang eksis ini, kata kuncinya adalah bekerjalah dengan rasa, bekerjalah dengan rasa yang ada di dalam diri Anda. What is your passion? Apa kegairahan yang ada di saya rasakan tentang kerjaan dari saya ini? Maka Anda akan menghadirkan ruh dalam perjuangan Anda. Yang pertama, bisa menghadapi resiko, bisa mengukur resiko, kemudian bisa menghadapi, menyelesaikan yang namanya ketidakpastian, tantangan, rintangan, hambatan, halangan, dirubah menjadi sebuah peluang. Kemudian jangan lupa niatkan sesuatu hal yang baik karena ada harapan. Kita berjuang dengan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Kholik, Sang Maha Pencipta, selalu membersamai kita. Saya akhiri sampai di sini apa yang bisa sampaikan. Ini semoga menjadi bekal bagi kita semua, utamanya introspeksi bagi saya secara pribadi untuk mampu bertahan di era pandemi ini. Hal teknis akan berikan dalam materi-materi berikutnya. Untuk ini saya ucapkan selamat kepada FKS 513 dengan program pembelajarannya, dan saya kangen Bapak Ibu sekalian, saya kangen mitra-mitra nasi seluruh Nusantara. I love you. See you at the top. Go Ron Diamond. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.